Hai guys, jumpa lagi bersama kami di Way Out. Masih bersama Marji Siagian dan juga Yeri Fatina Serani. Oke, kita akan selalu bersemangat untuk menemukan jalan-jalan keluar untuk kita semua guys. Terutama buat teman-teman yang udah ngirim-ngirim nih tema-tema buat kita. Hari ini kita akan membahas tentang berani berkomitmen. Komitmen itu apa, Pester? Komitmen itu sebuah gift dari Tuhan sebenarnya. Untuk gift itu sebuah anugerah untuk kita bisa menata kehidupan kita, bukan cuma sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi juga menolong kita untuk tetap ada di jalur dan menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Anugerah. Komitmen itu Ya? anugerah. Oke. Unik nih. Banyak orang yang takut berkomitmen. Ini malah dibilang anugerah guys. Oke. Coba kita pelajari lebih dalam lagi nih ya. Banyak kan di dunia pekerjaan, di keluarga, sama pacar ya kan, sama temen. Kadang-kadang kita kan merasa tertuntut dengan adanya komitmen. Banyak anak muda seperti itu ya Pastor ya. Menurut Pastor gimana nih? Tolong jelaskan lebih dalam lagi maksudnya anugerah itu Pastor. Karena orang banyak yang terbeban justru sama komitmen. Iya. Karena ketika seseorang, apalagi anak muda ya, ingin membangun berbagai aspek dalam kehidupannya, kerjaan, keluarga, studi, hobi, dan apapun, butuh komitmen. Instrumen komitmen ini akan membuat sektor-sektor ini akan semakin keren dan berhasil. Positif keren. Sekali. Iya. Ya. Tapi kacamata komitmen bukan kacamata yang populer buat kebanyakan orang. Jadi sejatinya tidak ada naturalnya bahwa manusia itu suka dengan komitmen. Karena takut terikat. Iya, seperti orang yang gak risih dengan sabuk pengaman di mobil. Tapi ketika terjadi kecelakaan dia bersyukur banget ada benda itu menahan tubuhnya. Itulah anugerah itu. Itulah anugerah. Yang sangat luar biasa tapi tidak populer di daging kita. Di daging kita. Ya. Aku nangkep nih guys, jadi kadang-kadang kita, benar itu contoh yang bagus banget, sabuk pengaman ya. Jadi kadang-kadang kita ketakutan untuk berkomitmen ya, takut bertanggung jawab, takut terikat. Yeah. Tapi sebenarnya itu menyelamatkan. Kemana nih arahnya kita, jangan sampai kita kebablasan ya Pastor ya. Oke, menarik sekali. Jadi komitmen itu kan menunjukkan seberapa serius kita untuk berhubungan. Ya, komitmen tuh lebih kayak berhubungan kan Pastor ya. Di kerjaan kita berhubungan sama kantor ya kan, keluarga sama saudara, orang tua gitu, sama pacar, menunjukkan keseriusan kita dalam berhubungan gitu. Terus menurut Pastor gimana sih? Emang sepenting itu ya Pastor ya? Kadang-kadang banyak orang kan kayak mikirnya ya udahlah kita jalanin aja sama-sama, misalnya kerja juga gitu kan, kontrak aja gitu, maksudnya nggak usah yang terlalu gimana gitu. Makanya dari awal kacamatanya itu adalah anugerah. Anugerah tadi ya. Anugerah. Kenapa? Karena gini, tanpa disadari setiap kita mengambil sebuah keputusan selalu terdiri dari dua. Pertama keinginan, kedua komitmen. Nah ini beda nih. Nanti silakan diterjemahkan sendiri. Jadi misalnya gini, Marji, kamu ingin makan es krim, coklat. Lalu pas mau beli es krim, ya yang coklat habis, yang ada stroberi. Ya oke lah, gitu. Nah ini bedanya ya, supaya kita agak enak bahasa dari awal. Nah, keinginan bisa berubah-berubah. Bisa berubah. Itu keinginan. Fleksibel. Aku mau belajar nyanyi, susah, sakit, ya udah belajar gitar, tangan kapalan. Belajar main drum susah banget, kanan kiri, ini beda. Nah, keinginan tuh akan bisa berubah-berubah. Misalnya saya mau lurus, teman-teman kanan, ya udah deh kanan. Itu satu. Kedua, keinginan makin lemah dalam tekanan. Ditekan, melemah dia. Ditekan, tidak mau. Iya. Okay. Ya kan? Iya. Gitu. Terus keinginan dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia selalu membutuhkan dukungan support system rombongan. Selalu bergantung ya. Selalu bergantung pada banyak orang. Ya kan? Makanya kadang-kadang tren kita berdasarkan keinginan kita. Ketika trennya berubah, keinginan kita juga berubah. Ya kan? Itu keinginan. Komitmen tegak
clear, jelas. Kalau nggak ada es krim coklat, nggak ada stroberi. Oke. Gitu satu. Kedua, komitmen semakin kuat dalam tekanan. Tekan aja terus, makin kuat deh. Makin kapalan tangan, makin belajar deh kita. Makin sakit tenggorokannya, makin gila dia belajar nyanyi. Itu komitmen. Makin stres dia dalam prosesnya, makin kuat keinginannya untuk menyelesaikannya. Wow. Ketiga, komitmen bisa berdiri sendiri. Yang lainnya melengos, dia tetap lurus. Dia tetap stay. Ya. Mau ada orang nggak ada orang. Nah, bayangkan kalau kita bangun pernikahan berdasarkan keinginan. Wow. Bangun pelayanan berdasarkan keinginan. Kalau dia udah nggak enak, buang. Iya kan? Bangun apapun berdasarkan keinginan, maka daya hasilnya tidak akan semaksimal yang orang berkomitmen. Ketika dia berkomitmen. Nah, kehadiran Tuhan memberikan sebuah anugerah supaya kita nggak belajar dulu berkomitmen dalam item-item itu. Kita belajar dulu berkomitmen dengan Tuhan. Makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Janji. Kenapa kita diikat dengan janji? Supaya ada komitmennya. Bagian Tuhan apa? Bagian kita apa? Dan akhirnya itu yang menjadi penentu. Komitmen to give. Contoh lagi dalam pernikahan. Detik kamu nikah, kalau kamu seorang laki-laki, kamu akan menemukan perempuan yang lebih cantik, lebih rohani, lebih baik, lebih sabar, lebih tersedia. Sama, kalau kamu perempuan, kamu akan menemukan laki-laki yang lebih rohani, lebih sabar, lebih ngertiin kamu, lebih mendengarkan kamu, dan lebih dari semuanya. Lalu apa yang menjadi patokan penentu dalam sebuah pernikahan? Kalau keinginan, hancur itu pernikahan. Pasti. Komitmen, mau ada yang lebih cantik, mau ada yang lebih baik, mau yang ada lebih ngertiin kita, kembalinya kemana? Ke janji nikah itu. Iya, makanya krusial banget ketika seseorang mengucapkan janji pernikahan, karena disitulah inti dari powernya pernikahan. Kekuatannya. Bagaimana dua-duanya merespek sebuah komitmen itu. Sebuah komitmen dan pernikahan. Makanya yang setan mau lakukan adalah menghancurkan komitmen-komitmen itu. Makanya kan dibilang di kitab Amos gini, berjalankah dua orang kalau mereka belum saling berjanji atau berkomitmen, ya nggak akan ada. Makanya itu gift. Hanya anugerah Tuhan yang akhirnya memampukan kita untuk tetap bisa berkomitmen. Wow, ini pandangan yang luar biasa nih guys. Jadi selama ini kita tuh terlalu di brainwash sama duniawi kalau komitmen itu menakutkan. Ya kan, sampai judul kita ini berani berkomitmen gitu. Padahal sebenarnya komitmen itu anugerah ya Pastor. Anugerah. Sebenarnya komitmen itu justru menyelamatkan kita dalam berhubungan gitu. Jadi biar sama-sama enak, dia enak, you enak, jalannya enak tuh berdua ya kan. Walaupun nanti ketemu nggak enak, tapi kan karena udah berkomitmen ya sama-sama pegangan ya kan. Gitu sih. Wah, ini keren banget sih. Jadi intinya semua aspek kehidupan ini butuh komitmen ya, biar nggak liar ya Pastor ya. Iya. Wow. Gitu. Ya. Setuju. Oke, aku pingin Pastor sharing lagi dong tentang tindakan ya, karena orang banyak komitmen itu cuma sebuah kata-kata. Banyak tuh orang gampang banget ngucap janji, tapi ternyata kelakuannya tidak. Janjinya A, kelakuannya B, gimana tuh Pastor? Makanya gini, pada dasarnya nggak ada dari kita yang sebenarnya punya kemampuan 100% untuk menjalankan komitmennya sendiri. Karena perasaan labil, nggak ada perasaan yang stabil. Baru kondisi kontekstual nggak stabil, kondisi hari-hari nggak stabil. Nah, keberadaan Tuhan membawa kita tuh manusia komitmen dulu sama Tuhan, supaya komitmen kita dengan Tuhan ini melahirkan kemampuan. Kayak gini ya, misalnya orang bangun hubungan nih, laki-laki dan perempuan, lalu Tuhan menjadi titik temunya. Nah, ketika mereka bermasalah, komitmen ini tidak akan memisahkan mereka, tapi ada di titik ini. Dan ini yang saya bilang anugerah, bahwa nggak mudah. Beberapa mungkin mengalami kegagalan di dalamnya, tapi paling tidak kita punya pattern dari dalam kebenaran dan bagaimana cara Tuhan menolong setiap kita. Bahwa komitmen itu adalah sebuah anugerah untuk menolong kita. Cuma kita memang harus push hati dan pemikiran kita supaya kita familiar dengan komitmen ini. Sehingga kita bisa ngelakuin itu. Tidak merasa asing dengan komitmen gitu.
Jadi intinya harus tetap libatkan Tuhan ya dalam berkomitmen. Jadi entah itu pernikahan, entah itu berkomitmen sama orang tua, janji sama keluarga, atau sama kerjaan juga, sama sosial. Jadi jangan sembarang ngucap janji, jangan sembarang berkomitmen sama orang, tapi bawa dalam doa dulu ya Pastor. Jadi yang kita lakuin pun benar-benar bisa kita tanggung jawabi karena kita berkomitmen pada Tuhan gitu guys, ya kan? Nangkep. Lumayan, walaupun ini lumayan berat, tapi otak saya lumayan nyampe lah. Karena tidak familiar. Dan di anak muda zaman sekarang itu apa ya Pastor ya? Banyak orang susah untuk komitmen karena banyak dunia tuh menawarkan kayak ya udahlah sebelum nikah coba sana sini dulu gitu kan, atau enggak ya udahlah nggak usah freelance aja gitu kan, udahlah nggak usah terlalu ini karena ntar lu terikat, lu gini hidup lu jadi diatur gini. Itu gimana tuh Pastor? Itu nggak pernah salah. Mencari sebuah alternatif ya, ada resikonya, ada plus minus, tapi ujungnya harus tahu dong, harus jelas tujuannya. Ujungnya adalah komitmen. Tanpa komitmen orang tuh menjalani hidup kayak orang main bola tapi nggak ada gawangnya. Seru sih, menarik sih, dan gocek-gocekan terus tapi mau dikemanain? Lupa udah habis waktu sia-sia. Dan nggak ada esensinya. Nggak ada esensi itu ya. Jadi komitmen itu adalah sebuah esensi. Ya nggak apa-apa. Bereksplor aja. Kita mau kuliah di mana, mau nikah sama siapa, lalu mau kerja di bidang apa, mau bagaimana mengupgrade diri gimana, mau berpakaian seperti apa, silakan aja. Tapi ujungnya yang akan membuat itu jadi konsisten adalah komitmen. Jadi komitmen itu juga menentukan goalsnya kita ya. Iya. Gitu. Jadi jangan kita keasikan cari sana cari sini, nemplok sana nemplok sini, akhirnya nggak sadar waktu kita udah kebuang ya kan, terus udah gitu hidup kita gitu-gitu aja. Jadi tidak ada esensi yang tadi Pastor bilang. Esensi dan titik temu antara passion dan hasil dan titik keberhasilannya di komitmen. Karena hidup ini kayaknya bukan cuma tentang keinginan daging kita aja gitu kan Pastor ya, tapi tanggung jawab kita juga ke Tuhan yang menciptakan kita ya Pastor ya. Gitu ya. Kayak misalnya kita harus harus berkeluarga ya kan, harus bekerja, harus berguna buat sesama ya kan. Itu tujuan hidup yang sebenarnya kan Pastor. Gitu. Sampai-sampai tuh banyak banget zaman sekarang tuh orang ngomong ya hidup nih ngalir aja lah, let it flow gitu. Banyak banget gitu Pastor. Kayak itu udah nge-brainwash masyarakat umum gitu. Nah makanya kan yang komitmen itu menolong kita supaya kita tidak memutuskan apapun berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan komitmen. Kalau mau nikah ya semua orang juga pengen nikah, tapi apakah basic pemikiran untuk memutuskannya itu adalah keinginan, maka itu nggak punya daya juang yang kuat, sama kayak pelayanan. Gitu. Makanya komitmen itu anugerah untuk membentuk karakteristik kita, sehingga kita juga menjadi orang yang punya kualitas. Tidak let it flow gitu aja ya. Walaupun let it flow itu kadang-kadang ada bagusnya juga. Ya, bayangin, kalau Tuhan nggak komitmen dengan kita, selesai udah. Apa sih menariknya kita? Kita kadang juga menyakiti hati Tuhan, kadang kita munafik kok. Kadang kita di depan orang aja, tapi kadang asli kita tuh menyakiti hati Tuhan. Tapi apa yang membuat matanya tidak pernah lepas dalam hidup kita? Apa menariknya kita sampai matanya nggak pernah lepas? Komitmennya dia. Janji dia untuk selalu menyertai kita. Iya. Wow. Dan itu kan istimewanya waktu kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kebayang sih guys. Hati-hati kalau kamu tidak berani berkomitmen sama orang. Jangan sampai Tuhan gak mau komitmen sama kamu. Itu serem. Aduh, oke guys. Ini bakal lebih seru lagi kita bahas di segmen berikutnya. Saksikan Way Out di segmen berikut. Guys, jumpa lagi bersama kami Way Out. Oke, kita akan melanjutkan topik kita tadi ya guys, tentang berani berkomitmen. Nih Pastor, zaman sekarang ya udah pacaran pun orang tuh banyak yang maksudnya kayak nggak jamin dia bisa komitmen. Udah nikah pun nggak jamin dia bisa komitmen. Banyak yang masih selingkuh atau enggak masih punya kehidupannya sendiri gitu Pastor. Karena kan namanya orang berkomitmen kan harusnya sepakat dua-duanya untuk
melakukan segala sesuatunya bersama gitu kan. Itu gimana tuh Pastor? Ya berarti kita mungkin segmen ini ambil satu contoh masalah hubungan secara spesifik ya, di tentang komitmen itu. Nah ini kan pentingnya banget, apalagi berbicara soal hubungan. Apa yang dilakukan sebelum menikah biasanya akan terus dilakukan setelah menikah. Jadi kadang-kadang itu menjadi sebuah asumsi, oh enggak lah nanti cowok gue udah nikah udah beda lah dia, masa iya udah nikah, apalagi udah punya anak masih belangsatan gitu. Guys, nanti dulu. Kalau dia belum berhasil membangun sebuah integritas sebelum menikah, kemungkinan besar setelah menikah dia akan melakukan hal yang sama, kurang lebih begitu. Nah makanya komitmen itu dibangun di masa pranikah, masa pacaran, begitu. Nah ketika kita sebagai anak Tuhan berinteraksi dengan siapapun, nah ukuran sehat enggaknya nanti hubungan pacaran ini berkelanjutan di pernikahan, ukuran utamanya adalah komitmen. Iya. Jadi kalau misalnya kamu punya pacar, terus istilahnya apa ya, ghosting ya, pacarmu hilang gitu aja, bersyukur karena itu terjadi sebelum menikah. Berarti emang dia belum siap komitmen. Itulah waktu yang paling tepat untuk menentukan siapa menjadi orang yang paling tepat. Dan dalam mencari itu sebenarnya cocok-cocokan, bibit bebet bobot, lalu selera dan sebagainya macam. Tapi yang paling mudah untuk menentukan itu adalah komitmen. Komitmen. Misalnya dia tidak mau berkomitmen dalam menjaga kudusan. Gitu. Dia minta untuk pasangannya melakukan hal yang tidak kudus, memaksa dengan alasan panjang lebar daripada dia melampiaskan ke objek lain. Ya kamu kan pacarku. Nah itu sudah kelihatan, makanya bibitnya, maka pacaran adalah momen yang tepat untuk meletakkan komitmen di atas perasaan. Gitu. Jadi kalau perasaan belum bisa ditaruh di bawah komitmen, kaji ulang deh hubungannya. Jadi hati-hati juga buat berkomitmen rupanya. Jadi jangan sembarangan komitmen. Orang yang bisa berkomitmen orang yang sudah dewasa iman ya Pastor ya. Jadi kalau dia masih kekanak-kanakan ya belum bisa berkomitmen. Dan segmen ini kita kan bahas soal isinya komitmen supaya orang nggak dibodoh-bodohin dengan atas nama komitmen. Atas misalnya nama janji. Misalnya gini, enggak kok, gue orang paling berkomitmen. Dalam hal apa? Dalam hal tidak berkomitmen. Bisa jadi. Saya konsisten untuk tidak konsisten. Hati-hati ngomong sama tembok. Jadi begitu kamu misalnya ditembak atau dilamar, kalian yakinin dulu ini orang bisa pegang komitmennya nggak, dewasa nggak dia dalam iman. Dan konsep komitmennya sehat apa tidak. Sama gitu. Tuhan aja dia nggak komitmen, bisa jadi sama kamu nggak komitmen ya Pastor ya. Wah ngomong-ngomong ini seru nih Pastor nih. Tadi kita udah ngebahas ya pasangan, terus ada juga yang ghosting. Kalau ghostingnya udah jelas lah dia emang gak bisa komitmen ya kan, jadi ya udahlah lupakan lah yang itu. Cepet-cepet move on lah dari orang-orang yang begitu. Oke, kita aku pingin kayak lebih kayak tadi Pastor bilang kan, komitmen itu harus dilihat dulu nih orang siap atau enggak berkomitmen. Nah tadi aku juga bilang kalau misalkan dia nggak bisa komitmen ke Tuhan, berarti dia nggak bisa komitmen ke manusia. Nah, komitmen ke Tuhan ini nih Pastor ya. Ngomongnya gampang tapi susah melakukannya. Gimana tuh Pastor? Tapi sebenarnya enak karena ada unsur anugerah. Oh, karena komitmen sendiri itu anugerah dari Tuhan. Anugerah itu adalah kemampuan Tuhan di atas kemampuan kita. Namanya juga anugerah. Tapi waktu kita menaruh respek tinggi kepada nilai komitmen itu, maka ada anugerah. Karena kita pada dasarnya tanpa Tuhan nggak mungkin bisa punya kemampuan juga untuk komitmen itu. Makanya bertuhanlah supaya kita punya kemampuan komitmen. Karena komitmen Tuhan sendiri itu yang paling kuat sebenarnya ya. Iya. Dan Tuhan itu sabar banget pada saat kita tidak bisa menepati komitmen kita pada Tuhan. Apa menariknya kita sampai Tuhan berkomitmen atas kita? Itu yang pernah kita bahas ya. Bahwa adakah yang berani berkata bahwa Tuhan berhenti komitmen sama kamu? Enggak, kayaknya enggak deh. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia berkomitmen, berinisiatif duluan. Ketika air bah surut, dia berkomitmen tidak akan melakukannya lagi sampai ada busur di langit. Dia berkomitmen mencari satu domba yang hilang, ninggalin yang lain. Dia
Kata Immanuel, Allah beserta kita, artinya dia berkomitmen menyertai bagai bayangan kita. Sampai suatu saat kita tutup mata. Artinya sadarilah bahwa dalam hidup ini ada satu pribadi yang sangat berkomitmen. Yaitu Tuhan. Iya, bukan karena kita baik, tapi karena dia baik. Emang karena dia baik, emang karena dia rajanya komitmen gitu ya. Tapi aku penasaran, kepikiran tentang Raja Saul nih Pastor. Maksudnya Tuhan sendiri bilang dia kehilangan roh Tuhan gitu, roh kudus Tuhan. Itu apakah menandakan Tuhan sudah tidak berkomitmen lagi pada dia gitu? Itu gimana tuh Pastor? Ya, jadi kalau kontekstual Saul ya, dia yang memutuskan. Oh, dia yang memutuskan komitmen itu sama Tuhan. Dengan dimulai dari hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk menyelesaikan orang Amalek dan dia tidak menyelesaikan. Dia tidak menyelesaikan. Jadi dia memodif komitmennya sendiri. Sehingga dia buka celah untuk oknum lain berkomitmen sama dia. Oh. Sebenarnya dasarnya gini kan. Jadi dia mempunyai janji lain sama roh jahat. Kalau kita nggak bisa berkomitmen dengan Tuhan, kita akan berkomitmen dengan hal lain selain Tuhan. Wow, serem juga. Udah, cuma hal itu aja. Makanya Tuhan terus kejar. Tapi gini, dia desain kita menjadi pribadi yang punya pilihan bebas. Begitu kita bilang enggak, dengan elegannya dia tidak akan menembus kata enggak kita. Tapi manusia sering jatuh di situ, Pastor. Contohnya Raja Saulnya jatuh gitu. Gimana tuh Pastor supaya kita bisa lebih kuat berkomitmen sama Tuhan? Karena Tuhan sendiri akan selalu berkomitmen, tapi kitanya gitu. Kadang-kadang udah keenakan dengan kebaikan Tuhan, bisa jadi kayak Raja Saul itu, manusia sering jatuh di situ tuh Pastor. Makanya gini kan, komitmen adalah bukan orang yang berkomitmen adalah bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi orang yang nggak pernah menyerah untuk bangkit lagi. Wow. Ada satu titik Saul menyerah. Daud pun jatuh, dia tiduri istri orang, tapi dia datang kembali, meratap di hadapan Tuhan dan dia dapatkan kembali komitmennya Tuhan. Perbedaan signifikannya adalah di komitmen pribadinya itu. Makanya penting banget untuk kita menjaga komitmen kita dengan Tuhan. Gitu ya, jadi apa ya, terus intens hidup di dalam kasih Tuhan ya Pastor ya, jadi biar kita nggak tercuci dengan komitmen setan. Karena setan pasti akan menawar-nawarkan komitmen baru yang lebih menarik, lebih mengenyangkan daging kita ya Pastor. Betul. Wow, ini serem nih, jadi kita harus hati-hati nih guys. Pastor sharing dong gitu tentang mengikut Tuhan itu kita butuh komitmen. Bisa lebih rinci lagi nggak Pastor supaya kita bisa bisa sungguh-sungguh lah. Ya, saya ada satu pengalaman. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu saya full timer satu gereja dan saya gembala di satu gereja. Dan saya juga dalam kondisi waktu itu mau menikah. Ya, dan satu kali gereja saya itu mengadakan satu acara ulang tahun gereja. Which is itu adalah acara yang ditunggu sepanjang tahun. Lalu di saat yang sama saya konflik dengan calon istri. Sampai akhirnya calon istri saya itu memutuskan untuk menyelesaikan hubungan saya. Wow. Jadi di hadapan saya ada pelayanan, ada hubungan. Agak berat tuh. Saya harus pilih yang mana? Kalau saya tinggalkan pelayanan lalu ngurus masalah hubungan, ya jelas saya akan didisiplin. Lalu kalau saya menyelesaikan pelayanan di gereja, tidak menyelesaikan masalah hubungan, saya juga akan selesai. Nah, itu dilematis yang berat banget gitu. Lalu yang saya lakukan sebelum acara dimulai itu lalu saya pergi ke parkiran, itu saya doanya saya masih ingat sampai hari ini. Saya bilang gini, oke, saya kehilangan pelayanan yang saya passion banget. Oke, saya kehilangan calon istri yang saya sayang banget. Tapi saya nggak mau kehilangan Engkau Tuhan. Wow. Di atas keinginan saya dan ketakutan saya kehilangan semua objek. Jadi saya akan bilang di atas semua keinginan saya mengingini Engkau lebih dari yang lain. Dan ketika komitmen itu dideklarasikan, saya dapat dua-duanya. Wow. Hari ini saya menikah. Tujuannya Tuhan yang utama. Pelayanan juga tetap jalan. Nah makanya itu yang nggak gampang, nggak jadi budaya ketika seseorang takut harus milih, sehingga yang dekat adalah komitmennya dengan Tuhan demi apa yang ada di depan. Jadi intinya kalau memang kita benar-benar mau membangun komitmen
yang benar ya, yang tepat. Utamakan dulu komitmen sama Tuhan ya Pastor ya. Maksudnya kita apa ya, fondasinya tuh Tuhan. Gitu ya. Kalau kita fondasinya Tuhan, otomatis kita berkomitmen sama pasangan pun atau pekerjaan pun atas dasar kehendak Tuhan. Gitu. Jadi itu menariknya di situ dan kayaknya ini ya nggak semua orang berpikir. Kalau kita lihat ya dari Kejadian 2 ke bawah, manusia itu cuma mengingini hadiratnya dan Tuhan aja, gitu. Yang lain dia ini tapi tidak se ekstrim keinginannya dengan Tuhan. Nah sebenarnya kita tuh semua harus kembali ke semangat itu. Sekarang ya kita mengingini Tuhan, kita mengingini kesembuhan, kita mengingini promosi jalan, pasangan hidup, anak, dan lain sebagainya. Nah, mari kembalikan hari ini di atas semua keinginan kita, keinginan punya gadget baru, keinginan bertumbuh, keinginan semua, di atas semua keinginan kita yang real, tempatkanlah mengingini Tuhan jauh lebih dalam, jauh lebih besar dibanding semua keinginan kita yang lain. Makanya Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah ya kan? Iya ya. Benar juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nih jangan khawatir sih, maksudnya kadang-kadang kita khawatir ya. Mau tidak mau kita buru-buru komitmen sama si A, si B, si C atau pekerjaan A, si B, si C, takut kehilangan kesempatan itu gitu. Padahal sebenarnya ngapain takut, orang pemiliknya di sini. Lo minta aja sama Tuhan gitu langsung. Oke, itu menarik banget sih Pastor. Makanya kan burung di udara dipelihara. Kecuali yang disangkar manusia, itu dipelihara manusia. Betul setuju. Aku soal keuangan sih Pastor. Jadi kan memang kadang-kadang manusia kan khawatir ya sama uang segala macam gitu. Tapi aku tuh berkomitmen untuk kalau namanya cari uang tetap dengan kehendak Tuhan gitu, jangan menghalalkan segala cara. Even total di ATM aku udah sangat minimalis pun, aku percaya kalau aku komitmen sama Tuhan untuk ngelakuin kehendak Tuhan, itu nggak bakal habis. Gitu. Dan puji Tuhan bener loh, Tuhan kasih terus kok, nggak pernah nggak ada gitu. Jadi jangan takut guys, kita berkomitmen aja sama yang punyanya. Oke guys, makin seru banget, kita akan ngebahas lagi pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi saksikan terus Way Out di segmen berikutnya. God bless you. Halo guys, masih jumpa lagi bersama saya Marji dan juga Pastor Yeri Fatinasari. Oh yeah. Keren banget ya namanya ya. Namaku juga sih Marji. Oke, kita masih membahas tentang komitmen. Aku tahu ini lumayan berat. Tapi teman-teman, kita akan masuk ke dalam pertanyaan buat teman-teman yang juga mungkin mau memberikan tema-tema ya yang berat seperti ini nggak apa-apa, tapi yang ringan-ringan juga dengan senang hati teman-teman bisa hubungin kita di sini. Atau mau kasih pertanyaan boleh juga, banget. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan teman-teman yang udah kirim. Langsung ya Pastor ya? Langsung aja. Halo Pastor, saya pelayanan di gereja dan berkomitmen, tapi saya ada konflik dengan teman sepelayanan. Dan hal itu membuat saya menjadi tidak nyaman untuk melayani. Tapi di satu sisi saya juga ingin terus melayani. Tolong berikan masukannya. Ya. Banyak nih mengganggu komitmen. Iya. Ya, jadi kalau kasus itu ya, jadi jangan biarkan orang lain ya. Itu kan masalah interaksi dengan sesama pelayan ya. Ya kan. Jadi jangan biarkan orang lain, teman pelayanan atau siapapun mendistract kita untuk bisa memberikan yang terbaik pada Tuhan. Nah, jadi memang itu adalah salah satu konsekuensi dalam pelayanan, atau saya sebut risiko pelayanan. Nah, kita berkomitmen dengan Tuhan dalam beraktivitas melayani Tuhan di satu tempat. Nah, ketika tempatnya ini nggak ada yang sesuai dengan yang dia mau, ya saran saya sih ya jaga komitmennya. Lagi pula gini, jangan bermimpilah ada tempat yang sempurna. Kalaupun ada, iya. Gitu juga. Kalau ada tempat yang sempurna, begitu kamu masuk, jadi tidak sempurna tempat itu. Jangan sampai kayak gitu ya Pastor. Jadi
qualified lah untuk kontekstual ini ya, untuk masalah teman pelayanan. Masalah teman pelayanan. Kecuali kalau udah pengajaran di gereja yang nggak bener ya, it's okay ya kan. Kita pindah-pindah gitu ya. Cuman kalau misalkan cuman masalah sepele seperti ini teman, ya udahlah. Yang penting tidak mengganggu hubungan kita sama Tuhan gitu kan. Gitu. Oke, lanjut. Hai Kak, aku seorang mahasiswi. Sedang PDKT sama cowok, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan tentang hubungan kami. Aku juga udah pernah nanya sama dia, tapi dia selalu bilang yang penting kita jalan dulu. Gimana ya Kak? Sedangkan aku butuh kejelasan dalam hubungan ini. Tolong diperjelas ini. Ini kita butuh waktu yang lama. Tolong diperjelas, Mister. Iya, makanya kan seperti saya bilang di segmen sebelumnya. Pacaran adalah momen terbaik untuk menemukan komitmen di pasangan kita masing-masing. Di pasangan. Lalu kalau kita tidak menemukan komitmen, berarti kita tidak menemukan esensi dalam hubungan itu tersebut. Kalau mau menjalankan berdasarkan perasaan, buang aja komitmen, ya monggo, tapi sangat berisiko. Sangat berisiko. Misalnya tidak ada kejelasan, lalu tiba-tiba dia jalan sama orang lain. Gimana perasaan kita? Ya sah-sah aja. Orang gak ada kejelasan. Nah sekarang kembalikan pada kita mau apa tidak. Kalau tidak, dia tidak bisa mengambil sebuah kejelasan, maka kitalah yang ambil sebuah kejelasan. Kalau misalnya alasannya dia itu masuk akal dan memang dia seperti itu, misalnya dia lagi bangun karir, Pastor, dan memang lagi nggak ada dekat sama siapapun gitu. Ya. Itu gimana? Misalnya gini. Ini pertanyaan siapa sih ini sebenarnya? Kan kita mengenal hubungan tanpa status. Even di dalam pranikah, komitmennya harus ada dong. Oh gitu. Even nanti akan menikah apa enggak bisa kayak nanti kita lihat aja deh. Gitu. Komitmen gitu. Gak bisa, jadi tetap mau dia bangun karir mau apa, tetap ada satu komitmen bahwa kita jalan ya. Oke, kita jalan berarti itu komitmen ya kan. Lu nggak jelalatan sama cowok lain, gua nggak jelalatan sama cewek lain. Kalau dia janji gitu berarti oke ya? Itu kan komitmennya jadian pranikah. Tapi nggak pacaran gitu, tapi dia komit untuk nggak sama yang lain, cuma sama kita gimana? Ya berarti kan itu kan masuk dalam sebuah komitmen hubungan. Ada kesepakatan berdua, ya, yang artinya komitmen tapi di level yang misalnya gini, kalau dalam bimbingan pranikah orang pacaran, oke. Hubungan ini akan dibawa kemana? Yakinkah dua-duanya nikah? Atau mereka berkomitmen tapi belum yakin, ya dua-duanya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai status tuh nggak ada. Enggak kok, ini kakak saya, nggak ada kakak sama adik. Kakak ada, iya mana ada begitu. Kakak adik mah tayar-tayoran, nggak ganti-gantian tangan. Gitu. Iya. Nah jadi kalau ketika komitmen itu tidak ditemukan dalam sebuah hubungan, dalam artian komitmen awal, kita pacaran, kamu komitmen, saya komitmen, jalan. Ada skala prioritas. Kalau itu tidak bisa diambil di langkah awal, ya akan dikembalikan masing-masing. Itu akan sangat resiko. Kalau komitmennya, Pastor, yang nanya siapa sih? Kalau komitmennya tuh nggak pacaran, tapi di bawahnya pacaran, di atas sahabat, gitu ya. Cuman komitmen untuk gak jelalatan kemana-mana, cuman sama aja gitu. Cuman kita berdua doang gitu ya. Tapi karena kenapa alasannya dia belum siap pacaran, gara-gara karir kan, dia belum ada waktu gitu. Maksudnya kalau misalkan pacaran itu kan kayak harus setiap minggu ketemu, harus teleponan tiap hari, itu yang dia belum siap, takutnya jadi berantem gitu. Tapi dia komit untuk cuman sama, gue jadi curhat sih, cuma sama aku gitu kan. Kayak ngomong akunya tuh berat gitu. Bicara global ya? Itu kekanak-kanakan sih. Itu kekanak-kanakan ya? Jadi yang dia bangun adalah pacar-pacaran. Gitu ya? Pacar beneran. Jadi jangan mau ya besar. Jadi gini, orang mau bangun hubungan, misalnya orang bangun hubungan, tapi dengan cara gini, kerjaan gue lebih penting dari ini. Ya jelas lah, gue nggak. Jadi itu sih anak-anak ya. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan orang seperti itu, kita sedang membangun hubungan dengan anak-anak, terjebak saja dengan postur tubuh orang dewasa. Karena anak-anak nggak bisa dipegang komitmen itu. Namanya juga anak-anak. Gitu ya? Beda sama orang dewasa. Waduh, berat nih. Kalau dia mau fokus pada kerjaan, jangan deketin orang dong. Itu kan
Kenapa sih? Masa begitu? Aneh bin ajaib. Gitu ya. Jadi jangan sampai terbuai guys. Jangan sampai terbuai dengan perkataan seperti itu ya, Pastor ya. Oke, cukup menarik. Oke, lanjut. Dari way out, saya adalah seorang perokok berat, namun saya ingin berhenti. Kira-kira bagaimana caranya agar saya dapat berkomitmen untuk berhenti merokok? Ya, karena saya pernah ngerokok, ini adalah sebuah komitmen yang nggak mudah. Susah. Ya. 10 tahun kali saya ngerokok. Saya ngerokok dari 4 SD. 4 SD. Berhenti nanti pas lulus SMA. Pas berhenti narkoba. Iya. Jadi nggak segampang yang orang bilang. Lalu kalau saya cara komitmennya adalah gini. Akhirnya ya, saya udah coba semua cara. Pernah rokok saya olesin balsem supaya pas ngerokok nggak enak nih hatiin. Nggak ngefek. Pernah di dalam rokok tuh dimasukin pentol korek supaya pas ngerokok tiba-tiba gitu. Wah. Terus kaget terus trauma. Nggak juga. Iya kan? Terus itu stupid banget sih. Iya. Makanya, nah ternyata ada cara yang berhasil. Paling nggak sampai hari ini 20 tahun berhenti ngerokok. Apa tuh? Yang saya bilang ini Ji dari awal, yang di awal. Anjing hitam dan anjing putih. Jangan fokus berhenti rokok, fokuslah komitmen sama Tuhan. Tambahin jam doa. Tenggelamlah dalam hadirat Tuhan. Komitmen dalam persekutuan. Jadi ketika kita ngasih makan anjing putih kita, ini akan otomatis turun sendiri. Gitu. Dan itu berlaku di semua kelemahan kita. Gitu. Jadi selama kita aku mau komitmen, aku tidak akan merokok, tapi kerohanian nggak pernah dibangun, menurut saya susah sih. Ada pengalaman Pastor, mamaku dulu ngerokok sebelum umur berapa sih? Ya ulang tahunnya ke 50. Pokoknya dia 50 berapa? 57 lah. Pokoknya dia berkomitmen kalau misalkan di usia sekian dia pingin berhenti ngerokok, dia bilang. Dan bisa terjadi. Cepet Pastor. Karena dia mengapresiasikan dirinya setiap kali dia berhasil gitu. Itu lumayan ngebantu sih. Jadi kalau setiap kali dia memberikan makan anjing putih tadi, dia mengapresiasi dirinya gitu. Kayak memberikan gift lah buat diri sendiri gitu kan. Itu kayaknya bisa ngebantu. Atau satu lagi yang buat orang banyak kena kanker baru. Itu mah ya pasti Pastor. Kena penyakit dulu ya Pastor ya. Ya. Lanjut. Hai Kak, bener gak sih komitmen itu merupakan sebuah proses pendewasaan? Kalau iya, apa sih tolak ukurnya sehingga bisa dikatakan seperti itu? Bener ya? Tolak ukurnya adalah gini. Komitmen menolong, anugerah untuk menolong kita untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan dalam hidup kita. Jadi waktu kita bertumbuh, kadang orangnya bertumbuh, sifat anak-anaknya ngikut. Contoh, anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Gak ada ketua panitia Natal di gereja, ketua panitianya anak sekolah minggu, gak mungkin. Karena anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Suruh pimpin doa makan aja dia butuh dijadwal 2 tahun sebelumnya. Itu kekanak-kanakan. Gitu. Komitmennya sama kayak misalnya pernah sekali saya khotbah di satu gereja, lalu ada anak-anak mungkin berpikir gini, nih om botak nih lama banget nih gitu, terus dia jalan-jalan gitu aja. Ya itulah anak-anak. Komitmen untuk mendengarkan firman Tuhan segmented. Kalau yang ngomong oke, kalau ngomong gak nyambung ya gue sibuk sendiri. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Begitu dia rasa yang ngomong ini tidak representatif dengan kebutuhan dia, main handphone, scrolling, cek online dan sebagainya. Makanya kayaknya komitmen dan kedewasaan itu paralel berjalan bersamaan. Jadi orang-orang yang siap berkomitmen itu ada orang-orang yang dewasa. Secara mental kali ya. Iman ya kan, gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya. Halo Pastor, saya baru diterima kerja, tapi mendadak saya harus ambil cuti karena mau pulang kampung. Abang saya menikah, saya tidak dikasih izin dan komitmen saya dipertanyakan. Saya harus gimana? Ini pertanyaan menarik. Saya bahas global dulu ya semua ya, supaya orang nggak terjebak. Ini bisa terjadi di kantor, bisa terjadi di gereja. Bisa banget. Kamu pilih mana? Keluarga atau pelayanan? Betul. Nah jadi gini. Mengatasnamakan komitmen. Iya, mengatasnamakan komitmen. Jadi supaya nggak salah ini dijelaskan dengan clear. Ya? Karena kesalahpahaman banyak terjadi sampai hari ini. Jadi gini, pertama komitmen sama Tuhan itu tanpa syarat. Prioritas. Tanpa syarat. Prioritas utama. Iya.
Jadi apapun kejadiannya, berkomitmen dengan Tuhan tuh tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Kedua, komitmen sama manusia bersyarat. Bersyarat. Iya. Nah, apa ukuran syaratnya? Ketika kita berkomitmen dengan orang, tapi orang itu membawa kita jauh dari rencana Tuhan. Bersyarat. Komitmen sama pemimpin rohani bersyarat. Sangat bersyarat. Kenapa saya ngomong gini? Karena sering kali diajarkan di gereja, komitmen sama pemimpin rohani tanpa syarat. Pokoknya malah jadi dia yang ngatur hidup kita. Iya. Kalau mama bilang ke pasar, pendeta bilang pimpin komsel, pimpin komsel. Iya. Ribut dengan orang tua itu adalah harga yang harus dibayar. Itu cacat logika mendasar. Gitu. Mengatasnamakan komitmen ke Tuhan. Jadi setiap kali kita berhadapan dengan komitmen dengan manusia, ada syaratnya. Bersyarat. Ya, yang pasti harusnya tidak membawa kita makin jauh dari Tuhan, tidak membawa kita kepada jurang-jurang kerugian, dan tidak membawa kita makin jauh dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi kita harus filter itu ya Pastor ya. Komitmen jangan asal nunduk aja gitu. Kita tuh harus filter yang utama Tuhan. Yang kedua, apakah itu semua kehendak Tuhan gitu. Jangan sampai kita jadi lebih mengutamakan yang mampu menggertak kita. Tidak, tapi justru mana yang memang harus kita prioritaskan. Betul ya Pastor ya? Dalam kontekstual masalah ini kan, sementara kalau kita punya komitmen, kita bisa memberikan sebuah solusi. Pulang kampung iya, dia ambil lembur di luar jam kerja juga iya, sebagai bentuk pertanggungjawaban dia atas tugas-tugas yang akan terlalaikan ketika dia ambil waktu pulang kampung. Jadi komitmen tetap jadi core utamanya. Buat teman-teman, pertanyaan kalian masih akan kita bahas, tapi di segmen berikutnya. Sabar ya. Masih bersama saya Margi dan juga Pastor Gary di Way Out. Oke, kita masih akan lanjutin pertanyaan-pertanyaan kalian. Next lanjut ya Pastor ya. Tapi kita minum dulu Pastor karena ini lumayan panjang ya. Biar kita nggak tegang. Kak, saya mau nanya. Menurut kakak bagaimana sih caranya kita berkomitmen terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan? Sebenarnya dia udah sadar. Ya. Luar biasa. Pertama ambil maskernya, pakai maskernya. Kedua pergi ke tempat cuci tangan, cuci tangannya. Ketiga jaga jaraknya. Minimal 1 meter. Ya arahannya udah jelas lah. Iya. Ya. Sebenarnya kamu udah tahu itu harus komit. Ya udah lakuin. Gimana biar bisa komitmen ngelakuinnya? Disiplin. Ya. Ya, oke. Daripada berakhir di Wisma Atlet. Komitmen, semangat. Kita masih bisa. Cayo. Next ya Pastor ya. Hai Pastor, saya akan memulai pekerjaan baru di kota yang baru. Bagaimana cara saya membangun komitmen agar dapat bertahan saat jauh dari keluarga? Merantau ceritanya nih, sama merantau. Ya komitmen berkomunikasi, itu yang paling urgent sih, sama keluarga. Misalnya ada orang-orang tertentu yang saya tahu ya, dia setiap jam 9 malam waktu setempat ngajak istri dan anaknya doa bareng di telepon, video call. Komitmen untuk menghubungi anaknya, komitmen untuk ngirim uang belanja, gitu. Jadi komitmen untuk tetap berkomunikasi, ada komitmen yang dilakukan berdua gitu. Misalnya komitmen kalau tiba-tiba anaknya telepon, usahakan angkat gitu. Jangan sampai lebih takut nggak ngangkat telepon bos dibanding anak gitu. Itu sih. Itu penting banget sih. Aku baru komitmen berkomunikasi, karena banyak orang gagal di situ ya Pastor ya. Iya. Udah keasikan sama ini, akhirnya jadi lupa daratan. Itu harus hati-hati tuh guys. Karena komunikasi itu penting banget ya untuk punya koneksi secara batin juga walaupun jauh gitu keberadaannya. Oke, bener tuh guys. Oke. Ada mau tambah lagi nggak nih? Kayaknya soalnya lumayan ini nih Pastor nih. Banyak orang kayak menyepelekan komunikasi itu gitu. Iya, jadi itu yang menentukan berhasil apa enggak di hubungan jarak jauh sih. Komitmen gitu. Jadi kalau kita nggak bisa memegang komitmen, maka hubungan jarak jauh akan jadi riskan dan beresiko sih.
Harus disiplin Iya, buat satu sisi memupuk. Uangnya dapat tapi asumsinya melebar terus setiap hari. Maka dua-dua orang nggak akan bisa menjalankan hubungan dengan enak dan baik dan sehat. Lalu anak-anak juga tidak bisa mendapatkan siklus hubungan yang sehat karena tidak ada komitmen dari bapaknya atau ibunya yang jauh dan harus bekerja. Sementara namanya kasih sayang itu nggak boleh lepas, nggak boleh hilang. Iya, ininya kan di komitmen. Ditanam ya kan. Iya. Jadi kamu harus komitmen untuk menanam ya, memupuk prioritas kamu karena keluarga itu adalah prioritas, ya kan? Oke. Next, pertanyaan berikutnya. Hai Kak, aku mau punya gebetan di kampus. Aku punya gebetan di kampus. Kami sama-sama melayani di persekutuan doa kampus. Tapi rules bahwa pelayanan itu nggak boleh berpacaran dulu. Aku harus gimana ya Kak? Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Gimana tuh Kak? Ya. Jadi saya bukan mau melangkahi pelayanan kampus ya. Saya melayani di kampus dari tahun 2004. Dan rata-rata semua kampus punya peraturan yang sama. Yeah. Semua yang mau komitmen melayani di persekutuan doa kampus tidak boleh pacaran supaya bisa fokus. Dan menurut saya ya ini tidak bermaksud untuk memberikan pandangan negatif. Aturan-aturan kayak gitu udah nggak relevan sih. Untuk seorang yang kuliah dilarang pacaran loh. Padahal dia udah punya keputusan hidupnya. Iya. Sudah dewasa ya kan? Iya. Menurut saya sih kalau kamu yakin bahwa itu adalah pasangan hidup yang dari Tuhan dan kamu mau menjalaninya. Dan itu benar. Dan itu benar dan kamu menjalani dengan kekudusan yang baik gitu. Ya sudahlah. Tidak menjalankan komitmen dalam pelayanan di kampus. Menurut saya sehat-sehat aja karena fase pacaran adalah sudah masuk dalam fase yang cukup tepat untuk mempersiapkan satu pernikahan. Kecuali itu peraturannya dibuat di anak-anak SMP. Iya. Atau SD SMP, gitu. Ya jelas itu aneh. Gitu. Jadi sekali lagi karena dari 2004 sampai hari ini saya masih diundang di beberapa kampus dan memang flat template gitu. Peraturannya hampir semua sama. Apalagi kampus-kampus yang memang punya source pelayanan yang besar gitu. Nah jadi gimana mau nolong yang pacaran, kitanya aja nggak ngerti. Nah makanya banyak yang ya ini asumsi ya, asumsi dalam artian ada yang terjadi ada yang enggak. Banyak yang setelah itu bablas pacarannya. Karena jadi ngumpet-ngumpet kadang, iya. Terus kadang malah jadi akhirnya begitu dapat izin dibos-bosin. Ya. Dan menurut saya pemimpin-pemimpin rohani di kampus harus siap repot lah ngurusin orang pacaran. Kayaknya karena nggak mau repot jadi juga, kalau, karena harusnya dia membimbing dong. Iya. Mengarahkan si hubungan ini harusnya gitu. Kalau kita mau anak ini oke dan aman ya gembalakan ya didik. Betul. Bukan source-nya di-cut gitu loh. Mentoring yang benar gimana mentoring yang benar pacarannya kudus, gimana gitu ya? Hadir sebagai pembimbingnya gitu. Bukannya di-cut dengan nggak boleh. Ini pertanyaannya akan terus muncul dari generasi ke generasi yang nggak ada ujungnya. Sebenarnya sistem dalam pelayanan ini, even itu di kampus atau di gereja itu banyak yang perlu diperbaiki kelihatannya pesan. Definisi ulang. Iya definisi, karena banyak kan orang jadi lebih kayak ngatur hidup orang bukannya memberitakan firman Tuhan. Ya. Gitu. Ya makanya kan komitmen dengan gereja dengan pelayanan bersyarat. Kalau kita udah hadapi pemimpin yang model gini, misalnya saya memimpin kamu, Ji. Kamu pacaran sama siapa? Persetujuan saya. Kamu mau kerja di mana? Persetujuan saya. Kamu mau ngelangkah di mana habis ini? Jurusan apa? Otoriter sekali itu. Yang mau nikah siapa? Iya. Yang mau ini siapa gitu. Dan itu udah nggak relevan sih. Orang akan tinggalkan lama-lama dengan yang masih memegang seperti itu. Dulu ada teman saya cerita sampai gini loh, Pastor. Ini pendetanya menjodohkan sama si ini. Kamu harus jadi ya, harus jadi. Lah. Gimana ya mau nikah siapa ya Pastor bilang ya. Kan karena komitmen kan dari hati kita sendiri dan terutama sama Tuhan gitu ya. Kita berkomitmen di di bawah tangan Tuhan gitu. Jadi ya, jangan terdistract sama inilah sama aturan-aturan manusia ya Pastor ya. Betul. Oke lanjut. Kak saya mau nanya. Saya sudah di tahap yang ingin serius dengan pasangan saya. Tapi orang tua saya tidak setuju karena berbenturan dengan biaya adat yang tidak bisa dicukupi oleh pasangan saya. Bagaimana ya Kak? Saya sangat sayang dengan dia, tapi saya juga sayang dengan orang tua saya. Ini kan menarik ya. Saya bawa lagi ke segmen 1 ya.
di pembukaan. Cari tahu keputusan kita itu keinginan atau komitmen. Karena kalau itu komitmen, dia akan semakin kuat dalam tekanan. Contoh, waktu saya ngomong apa adanya ya. Waktu saya mau nikah, istri saya tuh kungkung poponya orang Shanghai asli, orang Tionghoa asli. Saya Papa Ambon, Mama Manado. Dua culture itu kan berbeda jauh ya. Nah, satu saat saya bawa calon istri saya ini ke keluarga saya. Maka keluarga saya bilang, bagus memperbaiki keturunan. Bagus. Keluarganya Pinter. dia. Giliran saya ke dia, pas Imlek. Kok begini ntar gitu ya? Ce, lu gila ya, Ce? Mau nikah sama Van Kui model gini. Nah, balik ke saya dong. Saya akan fight apa enggak? Saya berkomitmen apa enggak? Namanya berkomitmen mau berjuang. Mau berjuang apa? Sama, ada tuntutan finance soal sangjitnya kayak gimana. Setelah nikah harus saudara rumah gimana, ini gimana. Saya sebagai laki-laki siap dituntut. Berjuang ya. Saya akan perjuangin sampai titik darah penghabisan karena saya sayang. Karena komitmen. Semakin banyak tekanannya, semakin kuat saya komitmennya. Kalau saya nggak ada duit, saya akan cari duit. Saya akan cari cara dengan cara yang baik. Nggak dengan cara-cara. Tapi saya memutuskan untuk berkomitmen, saya memutuskan berarti untuk berjuang. Karena mungkin orang tua juga tidak sembarangan untuk kayak ini dulu ya, bukan kayak gitu juga sih. Dia mungkin pingin yang terbaik buat anaknya. Nah, disitulah diuji nih kalian berdua, sepasang kekasih ini, apakah tahan uji, apakah bisa membuktikan cinta kalian itu sekuat itu. Sebenarnya oke lah, ujian itu kadang untuk memperkuat ya Pastor ya. Iya. Jadi ayo perjuangkan, semangat. Disitulah diuji hubungan kalian, apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu, benar-benar berkomitmen. Tada, kita buktikan. Oke Pastor, lanjut. Their way out, saya berkomitmen untuk memberi perpuluhan. Namun saya tidak konsisten dengan nominal yang saya berikan. Apakah saya bisa dikatakan tidak berkomitmen kepada Tuhan? Ya perpuluhan suatu pembahasan yang panjang sih. Dan itu biasanya disesuaikan dengan doktrinal gereja masing-masing. Jadi saya tidak mau bicara soal doktrinal karena itu harus dikembalikan ke gereja lokal masing-masing. Karena nanti akan jadi benturan gitu. Jangan sampai video way out ini loh. Teologi iya kan, ini loh, ini yang benar nih dikirim ke gembala. Jadi saya clearkan, kita tidak memilih satu genre pemahaman teologis tentang perpuluhan gitu. Yang kita mau bahas hari ini adalah komitmennya. Nah, kadang-kadang komitmen kan berhubungan dengan perform kita. Kadang-kadang bisa oke, bisa enggak. Makanya kalau menurut saya dari awal adalah komitmen untuk tetap progres di dalam prosesnya. Sekalipun kita nggak bisa progresnya terus baik. Kadang-kadang nominalnya berkurang, ininya berkurang. Tapi yang dijaga bukan nominalnya. Ketulusan hati. Tapi komitmennya. Keinginan hati untuk memberi kepada Tuhan. Iya. Itu yang penting ya. Bukan nominalnya gitu. Aku setuju Pastor. Jadi karena Tuhan melihat kesungguhan kita memberi. Bahkan Tuhan aja bilang janda aja yang miskin ini memberikan kepunyaannya dia ya kecil tapi dia memberikan dengan tulus hati. Itu yang Tuhan lihat ya. Gitu. Bagus sih, aku setuju dengan itu. Ya, jadi kembali lagi kamu kan berkomitmen ini kepada Tuhan ya, bukan kepada pendetanya atau kepada siapa. Jadi ya tunjukkanlah kesungguhan hati kamu untuk Tuhan. Udah itu aja sih menurut aku ya guys. Oke. Pastor, aku pengen Pastor kasih kesimpulan dong untuk berani supaya teman-teman nih semua lebih berani berkomitmen, supaya teman-teman nih lebih punya tanggung jawab dan punya esensi dalam hidupnya. Silakan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan ya, lalu kita berusaha menyelesaikan tantangan itu satu persatu dan belum mendapatkan hasil yang maksimal, mungkin ada satu hal yang belum kita build dalam hidup kita, yaitu komitmen. Mungkin itu yang belum kita bangun dengan baik. Nah, komitmen itu hanya bisa dibangun ketika kita mulai membangun satu siklus atau jalur komunikasi komitmen dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat kebenarannya dalam hidup kita pribadi. Dan ketika kita berhasil menjaga sirkulasi komitmen kita dengan Tuhan, maka komitmen dengan Tuhan itu akan memampukan kita
untuk berkomitmen dalam hal hubungan, keuangan, bisnis, keluarga, pelayanan, dan sebagainya. Dan yang menjadi titik penentu dari begitu banyak keberhasilan dalam setiap apapun yang kita lakukan adalah komitmen. Komitmen itu adalah sebuah harga mati. Komitmen semakin kuat dalam tekanan, dan komitmen bisa berdiri tegak sendiri gitu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mengambil sebuah komitmen, terutama dengan Tuhan. Kembali kepada komitmen yang awal, kembali pada kasih yang mula-mula, dan biarkan kasih yang mula-mula itu terpancar di aspek-aspek kehidupan kita setiap hari. Wow, jadi luar biasa. Jadi jadikanlah Tuhan the center of our commitment, ya Pastor ya. Lumayan keren nih saya terakhir-takhirin closing. Oke teman-teman, semoga aja pembahasan kita tentang berani berkomitmen kali ini benar-benar bisa membantu kalian menemukan jalan keluar kalian agar kalian bisa lebih semangat buat komitmen, ya. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat. Masih bersama saya selalu di Why Out bersama Pastor Yeri Patinasarani. Saya Margi Siagian, sampai jumpa.